Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan wisuda di usia 91 tahun. Adapun firman Tuhan terambil dari Yosua pasal 14 ayat 11 sampai 12. Hermain Ciknang menggunakan kursi roda untuk mengikuti prosesi wisuda program doktor ilmu hukum di Universitas Padjadjaran Unpad, Bandung, Februari 2014 silam. Sosok Hermain menjadi sorotan orang banyak pada saat itu, bukan hanya karena ia menggunakan kursi roda, melainkan ketika tahu bahwa usia Hermain sudah 91 tahun lebih 7 bulan. Ia tercatat sebagai wisudawan tertua pada saat itu, bahkan peraih gelar doktor tertua di Indonesia. Meski demikian, Hermain tetap terlihat bersemangat. Tentu bukan hal mudah untuk mengikuti studi di usia senja. Pria kelahiran Pulau Bangka 26 Juni 1922 itu harus menyusun disertasi di usia 90 tahun. Bahkan disertasinya yang berjudul Perlindungan Hukum atas Pekerja Alih Daya Outsourcing berdasarkan keadilan dalam perselisihan hubungan industrial akibat pemutusan hubungan kerja sepihak sampai 7 kali direvisi oleh promotornya. Namun karena semangatnya, dia berhasil menyelesaikan program doktornya dalam waktu 5 tahun. Sebenarnya banyak kendala, tetapi karena saya memang ingin menggunakan disertasi ini, akhirnya selesai juga, katanya. Menurut Hermain, menuntut ilmu tidak seharusnya dibatasi oleh usia. Usia boleh tua, tetapi belajar tidak ada batasan, ujarnya. Terlebih lagi sebagai dosen, ia merasa sudah kewajibannya untuk mendapatkan ilmu lebih banyak agar bisa dibagikan kepada para mahasiswanya. Hermain masih aktif bertugas sebagai dosen di STIH Pertiba Pangkal Pinang. 3 kali dalam seminggu, ia mengajar di perguruan tinggi yang juga didirikan oleh Hermain bersama rekan-rekannya di tahun 1982 tersebut. Memang Hermain sangat mencintai dunia pendidikan. Saya sudah cinta dengan dunia pendidikan, katanya. Menurutnya, dengan pendidikanlah Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Pendidikan, mencari ilmu itu harus. Apalagi buat generasi agar Indonesia maju, lanjutnya. Kita tentu sudah pernah mendengar tentang Kaleb di Alkitab, satu dari 12 pengintai tanah Kanaan yang diutus oleh Musa. Hanya Kaleb dan Yosua yang memberikan kabar baik kepada bangsa Israel tentang tanah perjanjian tersebut. Sehingga hanya mereka berdualah dari 12 pengintai tersebut yang diperbolehkan memasuki tanah perjanjian. Ketika Kaleb sudah berusia 85 tahun, kekuatan dan semangatnya masih seperti ketika ia berusia 40 tahun. Karena itulah, ia meminta Hebron kepada Yosua dan menaklukkan sisa-sisa orang enak yang masih ada di tempat itu. Kaleb adalah orang yang tetap berjuang dan berkarya di usia tua. Kita perlu belajar dari Hermain dan Kaleb. Kelemahan fisik atau usia senja tidak seharusnya menghalangi kita untuk tetap belajar dan berkarya sehingga hidup kita tetap produktif dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Sorgawi, beri aku kekuatan untuk terus belajar dan berkarya sampai usia tua, sehingga hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.